Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar ustadz-ustazah yang dirahmati Allah? Semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat sehat, sehingga pada hari ini alhamdulillah kita masih dapat menjalankan serangkaian ibadah di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah tercurah pula kepada kita sebagai umatnya yang selalu berusaha menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Ustadz Ustazah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sekaligus mengingatkan diri saya sendiri tentang 5 obat hati. Seperti yang kita ketahui, bagian organ tubuh yang paling berpengaruh adalah hati, sebongkah hati. Jika hati itu buruk, maka buruklah semuanya. Tapi sebaliknya, jika hati itu baik, maka baiklah semua perbuatannya. Karena hati-hati itu ada 3 macamnya, yaitu hati yang sehat yang pertama. Hati yang sehat, dia yang mengenal Tuhannya. Dia mengenal Allah dengan baik. Dia menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan. Kemudian yang berikutnya adalah hati yang sakit. Hati yang sakit ini senantiasa dalam perbuatannya itu dalam 2 pilihan. Dalam 2 kekuatan. Kekuatan yang pertama adalah kekuatan dari malaikat. Kekuatan dari sebelah kanan. Malaikat menarik dia untuk selalu berusaha memerintahkan, menuntun untuk berbuat baik, mengingatkan untuk berbuat baik. Sementara dari sebelah kirinya, kekuatan setan yang menariknya. Mengajak dia untuk berbuat kejahatan, keburukan, kemaksiatan. Yang selanjutnya hati yang mati. Hati yang mati ini, hati yang sudah tidak memikirkan Allah, tidak percaya akan adanya Allah. Yang tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang. Segala perbuatannya itu hanya berlandaskan nafsu belaka. Hatinya mati. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Oleh karenanya, apa yang harus kita lakukan jika hati kita sudah sakit atau hati kita sudah mati? Ada 5 obat. 5 obat hati untuk mengobati hati sakit dan hati yang mati itu. Yang pertama adalah membaca Quran. Membaca Al-Quran dengan penuh penghayatan, dengan penuh pemahaman, perenungan, dan tekad untuk mengamalkannya. Tidak hanya membacanya, juga untuk berusaha untuk mengamalkannya. Ustadz Ustazah, kita tanya pada diri kita sendiri. Apakah di waktu kita yang 24 jam ini, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk membaca Al-Quran? Atau sebaliknya, Allah telah menutup hati kita, sehingga pada waktu 24 jam ini sama sekali tidak ada waktu kita untuk membaca Quran. Allah sibukkan kita dengan dunia. Sehingga di waktu 24 jam itu tidak sedikit pun waktu kita untuk membaca Al-Quran. Tidak ada kesempatan lagi. Nauzubillah. Kemudian yang kedua adalah berpuasa. Berpuasa ini mengosongkan perut. Pada saat kita mengosongkan perut, kita bisa merasakan bagaimana penderitaan saudara-saudara kita yang kekurangan. Di situ hati kita bisa terbuka untuk saling berbagi, untuk peduli kepada saudara-saudara kita tersebut. Dan kebahagiaan kita pada saat berpuasa adalah pada saat berbuka. Bahwa kita masih bisa menemui nikmat Allah dan kita mensyukurinya. Syukur kita bertambah dan bertambah pada saat kita berbuka. Sementara saudara-saudara kita belum tentu. Oleh karenanya di situ hati kita terbuka untuk membantu saudara kita yang kekurangan. Yang ketiga adalah qiyamul lail, mendirikan salat malam.
Karena pada saat malam hari, sepertiga malam itu, Allah ada di langit yang paling bawah dekat bumi. Bahkan ada di hati kita. Di situ kita bisa berdoa, bermohon kepada Allah, membersihkan hati kita, memohon ampun, bertaubat, sehingga hati kita kembali bersih. Ada pada jalannya dan selalu dalam tuntunannya. Kemudian yang keempat adalah perbanyak zikir dan beristighfar. Dengan banyak zikir dan beristighfar, insya Allah hati kita tenang. Tidak gelisah, tidak gundah dengan apapun yang kita lalui. Dengan ujian-ujian Allah, tidak gelisah. Karena kita yakin bahwa Allah menguji kita, dan akhirnya kita berzikir, kita beristighfar, hilanglah kegundahan itu. Kita yakin bahwa ujian yang Allah berikan, jalan keluarnya juga Allah yang akan memberikan. Dan yang terakhir adalah berteman atau berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Karena berkumpulnya orang-orang saleh itu sudah dipastikan tidak bergibah, tidak membicarakan yang tidak baik. Berkumpulnya orang-orang saleh itu saling mengingatkan dalam kebaikan, mengingatkan kita, mengajak kita agar kita selalu berbuat baik dan mengingat Allah. Jadi berkumpullah dengan orang-orang yang saleh. Insya Allah kita akan ikut menjadi saleh. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sedikit, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga Allah senantiasa membimbing kita agar istiqomah selalu ada pada jalannya. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala din. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.